Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin alladzi arsala ayatihi 'ibaratan lil mu'tabirin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, ilahul awwalin wal akhirin. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh al-mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina yatluna kitaballahi wa aqamus salata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah yarjuna tijaratan lan tabur liyuwaffiyahum ujurahum wa yazidahum min fadlih wallahu syakurun ghafur. Bapak dan Ibu yang mudah-mudahan Allah muliakan, pada malam ini mudah-mudahan kita semua diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada malam ini adalah mengingat kembali sejarah turun Al-Qur'an yang sering disebut dengan istilah nuzulul Qur'an. Ternyata di bulan Ramadan bukan hanya kitab Al-Qur'an yang Allah turunkan, tetapi semua kitab-kitab samawi Allah turunkan di bulan Ramadan. Tanggal 6 Ramadan Allah turunkan kitab Taurat. Tanggal 13 Ramadan Allah turunkan kitab Injil. Tanggal 18 Ramadan Allah turunkan kitab Zabur. Tanggal 24 Ramadan Allah turunkan Al-Qur'an dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah secara sekaligus. Tanggal 17 Ramadan Allah turunkan kitab Al-Qur'an dari Baitul Izzah ke langit dunia, kemudian disampaikan melalui malaikat Jibril kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam secara bertahap. Inilah yang kita peringati, yaitu turun Al-Qur'an melalui malaikat Jibril kepada Rasulullah secara bertahap. Secara garis besar, turun ayat Al-Qur'an itu ada 3 tujuannya. Tujuannya ada berapa, Pak? 3. Yang pertama, Quran turun tujuannya untuk dibaca. Untuk apa, Pak? Dibaca. Yang kedua, Quran turun untuk ditadabburi atau dipahami atau dihayati. Yang ketiga, Quran turun untuk diamalkan. 3 tugas kita untuk mengamalkan Al-Qur'an. Quran dibaca, dipahami, diamalkan.
Yang pertama, Quran turun untuk dibaca. Al-Quran surah Al-Isra ayat 106. Wa Qur'anan farraqnahu litaqra'ahu 'alan nasi 'ala muktsin wa nazzalnahu tanzila. Quran itu sebagai bacaan yang Allah turunkan secara bertahap. Untuk apa? Supaya litaqra'ahu 'alan nas, menjadi bacaan untuk kita sebagai manusia. Ala muksin, supaya dibacanya perlahan-lahan, sehingga Quran dibaca sambil diresapi. Bukan hanya sekedar dibaca, tapi diresapi. Diregepkeun upami cek orang Sunda mah. Sanes dibaca nareleng bari teu diregepkeun, diresapi. Apalagi kalau mengambil lagi Quran surah Al-Qiyamah. La tuharrik bihi lisanaka litahjala bihi. Janganlah Bapak Ibu gerakkan lidah kita untuk membaca Quran litahjala bihi, dengan cepat. Tetapi warattilil Qur'ana tartila. Bacalah Quran itu dengan tartil. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Bapak, ketika malaikat Jibril turun, kemudian sedang sholat malam, imamnya Ali bin Abi Thalib, Abdullah bin Mas'ud, satu rakaat membaca Quran surah Al-Baqarah sampai 100 rakaat. Dikira mau ruku, ternyata lanjut sampai 200 ayat. Dikira mau ruku, ternyata lanjut sampai tamat. Dikiranya mau ruku, ternyata lanjut lagi surat An-Nisa. Satu rakaat 2 surat. Bapak Ibu, satu rakaat seberapa surat? 2 surat. Kita juga sama ya. Hanya 2 suratnya, Al-Ikhlas ya, Al-Falaq ya, dengan An-Nas. 3 surat berarti ya. Hebat. Jadi Rasulullah membaca satu rakaat sholat malam 2 surat. Al-Baqarah dan An-Nas. Siapa? Bu? Tadi panjang teuing teh. Pendek teuing. Oh, panjang teuing. Jadi Rasulullah luar biasa membaca, diresapi. Yang kedua, contoh Qatadah. Qatadah itu hidup di zaman tabi'in. Kalau setiap bulan Ramadan, dari mulai tanggal 1 sampai 20, setiap 3 hari sekali tamat 30 juz. 21 sampai 30 setiap malam tamat 30 juz. 1 sampai 20 per 3 hari tamat. 21 sampai terakhir per malam tamat. Kalau Bapak sudah berapa kali tamat? Sekarang tanggal berapa Ramadan, Pak? Bu? Berapa? 19? Atau seberapa kali tamat? Alhamdulillah. Walaupun hanya 1 ayat, better late than never. Lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali. Contoh lain,
Imam Syafi'i ini luar biasa lagi. Setiap bulan Ramadan tamat Al-Quran itu 60 kali. Makanya pantas di dalam Quran surah Al-Waqi'ah ada kalimat ayat sullatum minal awwali wa qalilum minal akhiri. Banyaknya orang-orang dahulu yang luar biasa. Sekarang sedikit sekali. Bapak Ibu lebih banyak buka WA ya ketimbang buka Al-Quran, buka IG, buka TikTok ya ketimbang buka Al-Quran. Melawan malas ternyata berat. Bagaimana caranya? Umar bin Khattab memberikan petunjuk bagaimana cara melawan malas. Ba'da duhur Umar ke kebun. Asik di kebun, pulang melihat orang banyak turun dari masjid. Selesai menunaikan sholat asar berjamaah. Baru satu waktu tertinggal sholat berjamaah asar. Umar menyesalnya luar biasa. Kalau Bapak Ibu tertinggal sholat jamaah satu waktu, cuek together ya. Cuek together kita. Umar luar biasa, Masya Allah. Menyesal. Pulang ke rumah akhirnya apa? Kebun itu diberi hukuman. Kebun, kau sudah menjadikan lalai. Sehingga saya tertinggal sholat berjamaah asar. Makanya kebun saya beri hukuman. Hukumannya apa? Hukuman terbaik kebun. Saya wakafkan kebun itu untuk kepentingan umat Islam. Diwakafkan. Jadi kalau Bapak Ibu punya HP, membuat males, wakafkan HP-nya. Insya Allah pengurus DKM siap menerima wakaf HP itu. Itulah melawan malas. Jadi sesuatu yang membuatnya malas dikeluarkan. Kalau kita mah dikekewak kurang. Dipegang terus kalau kita. Abdullah ibnu Hatim, Bapak Ibu, kalau malas ibadah, sengaja di dalam rumahnya, itu menggali lubang kuburan. Digali rumahnya, lubang kuburan. Kalau malas ibadah, lihat lubang, rajin lagi. Jadi kalau Bapak malas, tipe Abdullah ibnu Hatim, gali lubang kuburan di rumah, Pak. Sehingga ketika malas, lihat lubang, rajin. Cara melawan malas luar biasa orang-orang dahulu itu. Kalau kita kadang terlena dengan kemalasan. Malas itu datangnya kapan? Min syarril waswasil khannas. Quran memberikan petunjuk. Datangnya was-was. Tak terasa. Tersembunyi. Tahu-tahu khannas. Melempem. Tahu-tahu malas. Makanya ada iblis namanya Walhan. Walhan itu tugasnya untuk apa? Tugasnya untuk meniupkan tepung kepada mata kita supaya mata kita kalau berbuat baik, baca Quran, sholat itu selalu bawaannya rapat, ngantuk. Tiup, baru satu ayat, rep, tibra. Tapi kalau buka WA, IG, TikTok, FB, bentah anehnya itu. Atau anak-anak sekarang nonton film Korea, itu. Semalam suntuk itu kuat. Nah, ari baca Quran tekiyat.
Padahal janji Allah Bapak Ibu di dalam Quran surah Fatir ayat 29 ada 3 janji Allah. Innal ladzina yatluna kitaballah. Sesungguhnya orang-orang yang ajak konsisten terus-menerus baca Quran. Wa aqamus shalah. Dengan baca Quran kemudian meningkatkan sholat. Wa anfaqu mimma razaqnahum. Dan juga memiliki sikap hati yang dermawan. Infak. Apa kata Allah? Yarjuna tijaratan lang tabur. Bapak Ibu dijamin oleh Allah tidak akan pernah rugi. Tidak akan pernah rugi. Apalagi liwaffiyahum ujurahum. Allah tambah lagi pahala Bapak Ibu sempurna. Apalagi wa yazidahum min fadli. Allah tambah lagi derajat kita tambah mulia. 3 janji Allah. Luar biasa. Kalau buka WA ada janji Allah enggak? Pak, Bu, buka IG ada janji Allah? Enggak ada. Kenapa ini janji Allah? Tapi kita kadang-kadang kurang meyakini. Maka dalam Quran surah Al-Baqarah tambah itu 121. Alladzina atainahumul kitaba yatslunahu haqqa tilawatih. Ulaika yu'minuna bih. Orang yang betul-betul baca Quran karena mengimaninya. Contoh, Bapak Ibu pernah ngantar jenazah? Pernah? Ngantar atau ikut? Ikut. Ikut masuk? Belum. Ukuran kuburan menurut tinggi badan kita rata-rata kurang dari 2 meter ya. Ada yang 2 meter lebih sini? Nggak ada. Lebarnya itu 1 meter. 1 meter pun kurang. Saat kita jadi jenazah diletakkan di bawah. Tutup dengan papan. Timbun dengan tanah. Kira-kira kuburan itu gelap atau tidak? Gelap atau tidak, Pak? Gelap. Pasang listrik ente. Mampu ente keluarga upami pasang listrik. Mampuhnya. KWH di luhuran nisan pasang 5 watt. Mampu te? Pasti mampu. Aya lubang kanggo lebet cahaya matahari? Aya? Pasien lubang te? Ente. Kanggo cahaya bulan pasien te? Ente. Pantas kata ulama apa? Inna hadzal quburo mamlu'atun dulmatun. Sesungguhnya kuburan itu penuh dengan kegelapan. Innallaha azza wa jalla yunawwiruha. Sesungguhnya Allah akan memberikan cahaya. Cahaya di kuburan kita nanti tidak butuh listrik. Tidak butuh pada siang hari dengan matahari. Pada malam hari tidak butuh bulan. Listrik, matahari, bulan kita butuh saat kita masih hidup. Apa yang dibutuhkan cahaya jenazah di dalam kuburan? Biqiraatil Quran. Bacaan Al-Quran. Masya Allah, Pak. Jadi cahaya penerang. Kalau nggak percaya buktikan oleh Bapak Ibu.
Yang kedua, kata kuburan, nasihatnya apa? Salah satunya, ana baitu wahdah. Saya tempat tinggal, rumah dengan sendiri. Jadi bapak ibu nanti berdua dengan istri pak, ibu-ibu dengan suami walaupun bapak ibu sudah menjalin janji, bapak kita hidup sehidup semati. Ayat pasangannya salah satunya meninggal dunia, pasangannya mengatakan, bapak, mama, bebek, cinta, karena kita pernah janji untuk sehidup semati, biarkan saya dikubur hidup-hidup demi untuk menunaikan janji kita berdua. Ayat itu pasangan anak. Ayat nu aya upami bapa mau ngucuru cai soca teh masih keneh aya jenazah. Dos dikurepkeun masih keneh sedih. Wih ka bumi sadinten dua dinten masih keneh sedih. 7 dinten tos rengse tahlilan buka WA. Aya WA masuk, kutunggu jandamu senyum yang ada. Laras Bu? Tuh. Ketika terpampang foto bapak berdua dengan pasangan bapak, lihat, ditanya, eta saha anu caket sareng ibu, eta si Jennat. Disebatna si Jennat. Baheula mah diayang-ayang, dibebek-bebek, dicinta-cinta. Geus maot mah si Jennat. Siapa yang akan menemani kita di kuburan? Qiraatul Qur'ani hujjatul laka wa alaika. Quran yang akan menjadi teman setia kita. Makanya baca Al-Quran. Tiba-tiba saat kita sendiri datang malaikat munkar nakir. Siapa yang akan menemani kita, membela kita saat ditanya oleh malaikat munkar nakir? Anak istri dipanggil oleh kita atau suami dipanggil oleh kita, nggak ada yang mendengar kecuali datang bacaan Al-Quran yang siap menjadi pembela kita. Itulah keuntungan orang yang rajin membaca Al-Quran. Kemudian dalam hadis Rasulullah SAW menjamin orang yang senantiasa membaca Al-Quran. Ada 3 jaminannya. 1, Allah akan berikan pada orang yang membaca Quran ketenangan. Tenang lahir batin. Bapak nuju lieur, nuju pusing, galau, cek bahasa ayeuna mah. Berangkat ke tempat hiburan. Senyum, ketawa. Pulang ke bumi, lieur deui. Kita tapi pegang Al-Quran. Huruf ke huruf, kalimat ke kalimat, ayat ke ayat dibaca. Tenang. Pikiran kita, hati kita. Karaos teh Pak, pembaca Quran tenang. Karaos baca Quran. Kemudian apalagi Rasulullah janji, Allah akan memberikan rahmat. Rahmat. Bapak Ibu, coba kalau Bapak Ibu masuk ke masjid, yang diminta apa? Rahmat ya. Allahumma ftahli abwaba rahmat. Rahmat. Matak di masjid mah karena rahmat Allah langsung diturunkan, Bapak Ibu minta di karpet
langsung tibra. Karena rahmat Allah. Belum tentu Bapak di rumah kasur yang empuk bisa tibra. Di masjid mah di pasien ceramah kieu ge. Otak ada peribahasa, ada gunung di tengah sawah. Di Ciberem jualan kue. Duduk termenung mendengarkan ceramah. Mata merem memble aja. Karena rahmat Allah. Belum tentu ketika Bapak punya uang, pergi ke hotel. Bayar hotel. Bintang 5. Masuk kamar. Bukan nyenyak tidurnya. Tapi berubah jadi bintang 7. Ya. Berubah jadi bintang 7 kalaka lieur. Tapi terasa ketika saat Bapak Ibu berbaring sambil membaca Al-Quran. Al-Fatihah saja baru Bismillahirrahmanirrahim. Can tamat Bismillah. Geus teu kakuping. Itu belum tamat Al-Fatihah. Sudah tidak terdengar. Karena tenangnya dan mudahnya tidur itu. Bapak Ibu pernah dengar cerita Ashabul Kahfi yang terkurung di dalam gua? Yang diminta apa? Padahal terkurung. Bukan lampu, bukan kasur. Tapi mintanya apa? Rabbana atina min ladunka rahmah. Yang dimintanya rahmat. Rahmat Allah yang diminta. Jika dengan rahmat Allah, Ashabul Kahfi tertidur selama 309 tahun. Diabadikan dalam Quran itu. Maka ketika Bapak Ibu baca Quran, Rasulullah berjanji Allah akan memberikan rahmat. Yang ketiga, saat Bapak Ibu baca Quran, malaikat mengelilinginya. Rumah Bapak Ibu begitu banyak lampu. Penghuninya tidak pernah baca Quran. Oleh penduduk langit, diibaratkan rumah itu seperti kuburan yang penuh dengan kegelapan. Tapi rumah itu gelap tanpa lampu. Penghuninya baca Quran. Luar biasa. Oleh penduduk langit apa? Akan bersinar bintang-bintang di dalam rumah itu. Itulah sehingga tujuan Quran yang pertama dibaca. Walaupun Bapak Ibu bacanya terbata-bata, salah, jangan takut. Terbata-bata, salah, Allah beri pahala. Apalagi benar. Tapi walaupun Allah beri pahala, Bapak Ibu jangan terlena dengan kesalahan. Larut dalam kesalahan sehingga tidak mau untuk dibetuli. Maka ada tahsin. Di sini ada Ustadz Syihab, siap tahsinnya. Mengajarkan tahsin untuk membetulkan bacaan kita. Makharijul hurufnya, panjang pendeknya. Yang kedua, tujuan Al-Quran itu untuk dipahami. Sekarang memahami Quran itu paling sederhana Bapak Ibu bisa. Melalui apa? Terjemah. Itu pemahaman Al-Quran melalui yang sangat sederhana. Melalui terjemah. Kalau dulu waktu saya kecil, mencari Quran terjemah itu susah. Qurannya juga kertasnya itu nunggu linting teh gini. Ditajuk sareng dilanggar masih kena ayah. Ayeuna mah Quran kertas atau sararahe. Teu aya Quran anu ngulinting kan ayeuna mah sararahe.
Bagus. Terjemahnya buka. Untuk pemahaman yang sederhana. Supaya apa? Membacanya mulai diresapi. Baca terjemah. Umar bin Khattab orangnya tegas. Saat mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat, tidak terima. Sehingga Umar bin Khattab sambil mengacungkan pedang. Apa kata-kata Umar? Siapa yang mengatakan Muhammad wafat? Nih, kupenggal lehernya. Kata Umar. Karena anggapan Umar seolah-olah Rasulullah itu tidak akan wafat asalnya. Ketemu dengan Abu Bakar di tengah perjalanan menuju ngacungkeun pedang. Abu Bakar tidak banyak bicara kecuali hanya membaca ayat Quran surah Ali Imran 144. Wa ma Muhammadun illa rasul qad khalat min qablihir rusul afa immata au qutila in qalabtum ala aqabikum. Umar seolah-olah memberikan nasihat Quran itu Muhammad adalah manusia biasa. Dulu juga Nabi dan Rasul manusia biasa. Wafat. Semuanya wafat. Afa immata. Apakah kalau Rasulullah wafat? Au kutila. Atau terbunuh dia wafat. Ala aqabikum. Kamu akan murtad lagi. Mendengar ayat ini. Karena orang Arab, Umar paham, langsung pedangnya jatuh, tersungkur menangis. Sedih ditinggal oleh kekasih Allah, orang yang sangat dicintai. Kalau Bapak sedang marah, dibacakan Quran, tersungkur tuh Pak? Pak, tersungkur tuh? Cuek together. Karena itu, lihat. Terjemahannya supaya ada orang baca kita tadabbur diregepkeun. Kenapa? Paham terjemahannya minimal itu. Suraim punya dosa besar. Pernah menggauli jenazah wanita cantik di Arab saat itu. Suraim setelah menggauli wanita cantik itu bisa bicara. Suraim, kau tidak punya rasa malu. Saya sudah bersih, sudah tutup aurat, kau gali kembali, kau buka kembali, dan kau kotori kembali saya. Karena jenazah ini bisa bicara, Suraim menggigil seluruh tubuhnya. Sehingga takut akan azab Allah. Akhirnya, ia bertemu dengan Umar bin Khattab, ingin diantar kepada baginda Rasulullah SAW. Dia ingin taubat. Saat sudah tobat, Rasulullah sholat maghrib saat itu. Suraim jadi makmum. Baru Rasulullah membaca 2 ayat Quran surah At-Takasur. Alhaakumut takasur hatta zurtumul maqabir. Suraim menangis, meraung-raung ketakutan kepada Allah. Karena dia pekerjaannya, kesibukannya membuat lalai. Akhirnya dia belum juga ruku meninggal dunia. Dalam keadaan husnul khatimah. Baru membaca Quran 2 ayat, nangis Pak. Kalau Bapak Ibu membaca At-Takasur, sok nangis tara. Jadi nangis dah waktu kumaha. Luar biasa, Masya Allah itu. Kemudian apalagi cerita Ali bin Abi Thalib saat pembantunya memecahkan barang-barang. Ali marahnya luar biasa kepada pembantu itu. Sampai Ali bin Abi Thalib menahan gajinya. Pembantunya hebat Pak. Dia hafal Quran.
Saat tuannya, majikannya marah, dibacakan ayat. Jadi kalau Bapak Ibu punya pembantu, syaratnya hafal Quran. Ya, ada yang pembantu hafal Quran? Bapak Ibu punya? Kalau ada, luar biasa. Sehingga pada saat tuannya atau majikannya Bapak marah, dibaca Quran. Apa bacanya? Ali Imran 134, 135. Kata pembantunya, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin. Cepat. Yang marah, tobat, jangan marah. Kata Ali, enggak marah. Kenapa? Allah sediakan orang yang tidak menahan marah surga yang luasnya luas langit dan bumi. Disediakan untuk siapa? Kita, orang-orang yang puasa. La'allakum takun u'iddat lil muttaqin. Surga luasnya langit bumi disediakan untuk kita. Setelah puasa hasilnya adalah takwa. Lalu gimana takwa? Pembantunya melihat majikannya Ali bin Abi Thalib masih marah. Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad-dharra. Ya sudah, barang-barang yang pecah sudah diinfakkan. Enggak usah diganti. Tapi Ali masih marah. Wal kadhiminal ghaidh. Udah enggak marah. Tapi belum jadi pemaaf. Lanjut lagi pembantunya. Wal 'afina 'anil nas. Ya sudah, saya maafkan. Tapi gajinya masih ditahan. Dibaca lagi. Wallahu yuhibbul muhsinin. Ya sudah, ini gajimu. Kalau Bapak marah, dibaca ayat ini kira-kira gimana Pak? Berhenti marahnya Pak? Bu? Jadi kalau suami marah Bu, bacakan ayat ini Bu. Tambah marah. Memang kesurupan aing. Diruqyah. Jadi luar biasa Masya Allah. Kenapa? Paham. Dipahami. Minimal lewat terjemah. Walaupun harus hati-hati karena ada terjemah yang tidak boleh, ada terjemah yang boleh. Dalam ulumul Quran itu ada terjemah lafdiyah atau harfiyah. Yang kedua ada terjemah maknawiyah atau tafsiriyah. Lafdiyah atau harfiyah ini yang tidak boleh dalam Quran. Tapi yang dibolehkan adalah terjemah maknawiyah atau nabi tafsiriyah. Tetapi ketika Bapak Ibu punya kemauan memahami Al-Quran, apalagi kalau dengan bantuan bahasa Arab dan tafsir, sudah. Belajar tafsir. Ngaji tafsir. Sehingga bukan hanya targetnya tamat, tetapi juga paham. Kitab tafsir itu banyak sekali. Sehingga semua kalimat terjemah makna Quran diakomodir. Sehingga terjadi perbedaan pendapat. Itu bisa jadi karena tafsir sumber yang berbeda. Makanya pantas Imam Ibnu Athaillah dalam kitab Hikam. Ketika orang hidupnya banyak menyalahkan orang lain. Banyak menyalahkan orang lain. Kata Imam Ibnu Athaillah, orang itu suruh belajar. Belajar. Supaya dia menemukan kearifan pada dirinya. Kalau sudah menemukan kearifan pada dirinya, maka tidak akan pernah menyalahkan orang. Tetapi menghargai orang lain. Apalagi beda pendapat. Kata Ibnu Qayyim, beda pendapat itu silahkan. Ambil, laksanakan, lakukan, amalkan. Pendapat yang Bapak Ibu anggap kuat, yang Bapak Ibu yakini, yang Bapak Ibu anggap benar. Tanpa harus menyalahkan pendapat orang lain.
apalagi sampai memaksanya. Jadi perbedaan pendapat itu biasa. Bapak Ibu tahu jenis kelamin laki-laki tahu? Bapak Ibu terang? Jenis kelamin kita tahu? Jenis kelamin perempuan pasti tahu yang sudah menikah. Beda atau sama laki-laki dengan perempuan? Beda. Tetapi hebatnya jenis kelamin laki-laki, Pak, tidak pernah menampakkan diri kalau tidak dibutuhkan. Luar biasa. Tidak pernah sombong. Kalau dibutuhkan, baru nampak. Ya, ya Pak. Leres deh Pak. Dipriogikan menampak. Tepriogi mah cicing we. Leres deh Pak. Nuka dua. Jenis kelamin laki-laki tidak pernah selamanya keras. Kadang juga lembut. Siapa yang melembutkannya? Pasangan kita. Piraku teuing urang nu gaduna euras. Summa qasat qulubukum mim ba'di dzalika wa hiya kal hijarah au asaddu qaswah. Nu gaduna lebih heuras daripada batu. Padahal etana tara heuras salamina. Pami keras we sawengi. Capek teu Pak? Capek teu Bu? Capek, matak ibu siap berperang. Lembut. Luar biasa, Pak. Karakter dogaduna heuras wae. Mata Quran fungsinya salah satunya adalah wal yatalattaf, melembutkan hati kita. Bahkan Syekh Qurtubi berani mengatakan ketika orang itu tidak pernah membaca Al-Quran setiap bulannya. Saat dalam 1 bulan tidak membaca Quran, kata Syekh Qurtubi apa? Jangan-jangan orang itu sudah keras hatinya. Jangan-jangan. Itu. Dan yang ketiga, jenis kelamin kita Pak, silih gesekan, silih dorong, silih dedetkeun. Tetapi tidak pernah saling perpecahan. Tapi justru saling memberi kenikmatan. Leres Pak? Silih dorong, silih dedetkeun, tapi tidak pernah pasea. Kenapa? Saling memberi cinta. Itulah Quran. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma'anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Karakter orang yang membaca Quran salah satunya adalah ya penyayang. Yang terakhir jenis kelamin coba. Ketika sudah berhasil Bapak Ibu. Bapak berhasil. Luar biasa. Ia tidak pernah sombong. Ia tawadhu. Leres teh? Rendah hati tawadhu. Tapi tawadhunya jenis kelamin luar biasa. Sambil berpikir ke depan. Sehingga melahirkan keturunan. Quran memberikan penerangan. Wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna. Hamba Allah yang diberi kasih sayang rahmat adalah dia senantiasa berjalan di muka bumi, tidak pernah sombong, tetapi diiringi dengan rendah hati. Itulah sehingga Quran butuh dipahami, bukan hanya dibaca, tetapi perlu dipahami. Makanya belajar. Hebatnya Pak, masjid ini, Masjid Al-Huda, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menyebut raudhah. Kalau Bapak Ibu saya sebut raudhah, tempatnya di mana? Pasti di Madinah. Ternyata Rasulullah nyebut raudhah itu 3 tempat. Yang pertama yang kita kenal adalah raudhah di Madinah. Di Al-Huda pun bisa dijadikan raudhah. Anas bin Malik radhiyallahu an pernah bertanya, "Ya Rasul, wa ma biryadil jannah?"
Ya Rasul, apa itu taman surga? Raudhah. Rasulullah apa? Majalisul ilmi. Tempat Bapak Ibu menuntut ilmu. Salah satunya adalah mengkaji, memahami Al-Quran. Di sini disebut Raudhah, taman surga. Jadi Bapak Ibu sedang berada di taman surga hari ini. Alhamdulillah. Di Madinah, taman surga, alhamdulillah, sok kenging air Zam-Zam. Tetapi teu aya bala-bala. Teu aya. Nya, di urang mah air ieu aya gehu, bala-bala karoket tuh. Wehna insyaallah mawaddah warahmah. Mawaddah keur ka imah eta. Luar biasa, Masya Allah itu. Berkat itu. Kata santri mah, hiji tambah hiji sama dengan 2. Upami Bapak Ibu ngaji, pasti tiasa ngadoa. 2 tambah 2 sama dengan 4. Upami Bapak Ibu tiasa ngadoa, pasti bakal kenging berkat. 4 tambah 4 sama dengan 8. Upami Bapak Ibu kenging berkat, anak pamajikan bakal kaparaban. Itu luar biasa. Masya Allah itu ya. Nah. Kemudian Raudhah yang ketiga apa kata Rasulullah? Nanti saat Bapak Ibu rajin baca Quran, maka orang yang soleh kuburannya akan menjadi qabrahu raudhatum min riyadil jinan. Kuburan yang sempit itu ternyata menjadi taman surga nantinya. Yang terakhir, tujuan Quran turun itu untuk diamalkan. Untuk apa? Diamalkan. Kita ambil sebuah pembelajaran yang luar biasa dari ulama besar kita, Kiai Haji Ahmad Dahlan. Salah satunya pernah mengkaji Quran surah Al-Ma'un. Malam ini mengkaji, besok Al-Ma'un lagi, besoknya Al-Ma'un lagi. Lalu muridnya ada yang nanya, Pak Kiai kok sih nggak pindah-pindah kita ini? Hayut sebanyak 1 hari Al-Ma'un, malam kedua Al-Ma'un ketiga. Apa kata Kiai? Kita belum pindah karena surat Al-Ma'un yang baru kita kaji, belum kita amalkan. Diamalkan. Sehingga dengan Al-Ma'un berdirilah banyaknya panti asuhan itu. Panti asuhan anak yatim. Salah satunya itu. Kemudian Umar bin Abdul Aziz saat khutbah menyampaikan Quran surah Al-Balad. Falak tahamal aqabah. Wa ma adraka mal aqabah. Fakku raqabah. Jumat ini menyampaikan khutbahnya itu. Jumat depan itu lagi. Jumat depannya lagi itu lagi. Kok si khutbahnya sama? Ketika ditanya, kenapa engkau wahai Amirul Mukminin menyampaikan dalam materi yang sama? Kenapa saya sampaikan yang tadi sama? Kita belum mengamalkan penegasan supaya diamalkan membebaskan para hamba sahaya. Diamalkan Quran. Sehingga dalam Quran surah Fatir ayat 32. Summa aurasnal kitabah. Allah wariskan Al-Quran untuk kita semua. Setelah Quran itu sampai kepada kita, alladzina istofainahu min ibadina. Lalu Allah pilih, ternyata dibagi 3 manusia itu. Semua kita dapat Al-Quran. Oleh Allah dipilih menjadi 3 golongan manusia. 1, faminhum zalimun li nafsi. Ada orang yang sudah sampai Qur'annya tetapi tetap zalim terhadap diri sendiri. Apa zalim terhadap sendiri? Tidak bisa membaca, tidak mau belajar. Sudah bisa tapi masih tetap perilakunya tidak rubah. Akhlaknya masih tetap jelek. Tidak rubah. Makanya
Tidak ada perubahan. Padahal Al-Quran petunjuk supaya kita menjadi hamba Allah yang mulia. Makanya Al-Quran itu memberikan petunjuk supaya akhlak kita bagus. Coba, tahu Bapak sapi yang sering kita pakai kurban? Sapi itu hebatnya fisik, Pak, Ibu. Kalau sapi itu kilogramnya, beratnya, badannya besar, maka sapi mahal atau tidak? Mahal. Hebatnya sapi di berat badan. Sedangkan kita berat badan itu sewaktu-waktu direnggut oleh waktu. Semakin hari kita ini semakin tua atau semakin muda? Wa man nu'ammirhu nunakishu fil khalqi. Barang siapa yang Allah panjangkan usianya, nunakishu, tenaga kita semakin turun, fisik kita juga semakin lemah, mata kita juga semakin kabur. Semuanya turun. Leres teh? Contoh sederhana. Dulu Bapak, waktu melihat istri Bapak waktu di usia 20 tahun, 30 tahun, 40, 50, Bapak itu seperti pesawat tempur. Tekaup ningal tembak. Leres teh Pak? Sudah 60 tahun, sudah mulai pesawat pengintai. Diintai heula neme tembak. 70 tahun ke atas, pesawat pengebom. Sasasi sekali ulah henteu teuing. Leres teh Pak? 80 tahun ke sana, pesawat helikopter. Gandengna wungkul nembakna menggestara. Hukum alam. Leres teh Pak? Hukum alam. Nunakishu. Tetapi hebatnya manusia bukan di fisik. Wa innaka la'ala khuluqin akhlak. Fisik boleh lemah, mata kabur, tetapi akhlak tetap harus dijaga. Karena hebatnya manusia itu di akhlak. Itu. Di akhlak hebatnya manusia. Beda dengan binatang. Bapak Ibu pernah lihat monkey? Pernah lihat monyet? Kunu kirodatan? Kasih. Orang Yahudi dulu dijuluki seperti monyet. Kenapa? Karakter monyet, lihat. Kalau Bapak Ibu tidak percaya, besok pergi ke kebun binatang. Bawa pisang satu sikat. Berikan kepada monyet, satu monyet. Yang empatnya tidak usah. Misalkan ada 5 di situ. Kira-kira monyet yang diberi satu sikat pisang, ngebagi ente ke monyet itu sanesna. Ente, monyet koret, mereke, hese, cap, jahe, keket, mengkene. Matak nu korete saha? Tah etah. Tidak berbagi, salakah. Nyangunya, nyunyumput ke nyengelek etah. Sarakah. Tapi manusia dituntun oleh Allah, alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra, supaya berbagi. Luar biasa. Wal kadhiminal ghaidh, manusia juga dituntun akhlaknya supaya pandai menahan marah. Tahu Bapak? Manusia purba? Manusia purba hidupnya tidak pernah lebih dari 20 tahun. Kecuali manusia purba yang memiliki kekuatan yang hebat. Kenapa? Manusia purba hidupnya saling menyerang. Bahkan menyerang, bahkan tidak segan-segan untuk membunuhnya. Sedangkan kita bukan manusia purba. Tetapi oleh Quran diberikan petunjuk. Laqad khalaqnal insan. Kita menjadi uns, insan, lembut, halus. Kita tidak menyerang. Kita tidak membunuh, tetapi saling menyayangi, saling bersatu. Supaya apa? Tenang hidup kita. Itulah Al-Quran. Sehingga kehebatan kita, kalaulah Al-Quran itu diamalkan, maka akhlak kita akan hebat. Makanya Rasulullah diriwayatkan oleh hadis Aisyah radhiyallahu anha, itu seperti Quran berjalan. Kenapa? Akhlaknya
Itu. Akhlaknya luar biasa. Contoh, Bapak Ibu, ini sejarah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mulai melaksanakan puasa Ramadan itu di usia 54 tahun. Karena turun ayat Al-Baqarah 183 sampai 187 itu usia 54 tahun. Berarti Rasulullah meninggal 63. Berarti berapa kali seumur hidup Rasulullah melaksanakan puasa Ramadan? 9 kali. Betul ya? 9 kali. Sedangkan kita rata-rata melaksanakan puasa Ramadan itu mulainya usia 6 tahun. Berarti kalau Bapak Ibu usia sekarang 50 tahun saja sudah berapa? 44 kali. Leres dah? 44 kali. Lebih hebat mana hasil Ramadannya? 9 kali sareng 44. Ternyata 9 kali kualitasnya hebat. Akhlak Rasulullah hubungan dengan Allah, ibadahnya luar biasa. Dijelaskan oleh Quran, qalilan minal lail, Rasulullah malam hari sedikit tidur. Siang hari oleh hadis qailulah, Rasulullah pun sedikit tidur. Sehingga Rasulullah hubungan dengan Allah, akhlaknya malam dan siang, Rasulullah sedikit tidur. Sedangkan kita malam dan siang sedikit-sedikit tidur. Tekaupnya randeh. Itu bedanya. Walladzina yabituna li rabbihim sujjada wa qiyama. Rasulullah banyak menghampar sajadah, banyak melipat kasur. Sedangkan kita dibalik, banyak menghampar kasur, banyak melipat sajadah. Hubungan dengan manusia Rasulullah luar biasa. Tidak pernah memiliki penyakit dendam, kesal, dongkol pada orang, tetapi pemaaf itu. Dibuktikannya setelah perang Uhud. Allah Subhanahu wa taala menawarkan kepada Rasulullah di Quran surah An-Nahl ayat 126. Wa in aqabtum fa'aqibu bimisli ma uqibtum wala in sabartum lahu khairul lisabirin. Ya Muhammad, kata Allah, jika engkau membalas atas kematian Hamzah, balas dengan setimpal. Tetapi jika engkau pemaaf, kau akan menjadi manusia yang terhebat. Choice. Rasulullah memilih menjadi pemaaf, bukan pendendam. Kalau kita kadang halal bihalal, silaturahim tiap tahun. Tapi sedetik setelah salaman, mau dihampura, mana ngiri hati Kenesia, 7 turunan. Upami ayah kecap eta 7 turunan, saat Bapak Ibu salaman, katakan, saya keturunan ke-8. Insya Allah itu bebas. Makanya Quran memberikan petunjuk kepada kita supaya apa? Supaya hirup kurang, yaitu pada saat kita hidup dipika cinta ku batur, geus maot dipika sono, dipika nineng ku batur. Ulah dugikeun upami tebih ti Quran, hirup pika sabeuleun batur, geus maot pi atoheun pika sieuneuan batur. Aya nu maot RT ngagale domba. Pak RT syukuran naon? Syukuran si eta maot. Nah, urang pan aman warga urang tuh. Makanya kalaulah kita tidak bisa memberi senyum pada orang, jangan mencela orang. Kalau kita tidak bisa membahagiakan orang, jangan menghina. Kalau kita tidak bisa memberi, jangan menahan hak. Kalau kita tidak bisa bermanfaat untuk orang banyak, tong ngalieurkeun, ngariweuhkeun batur. Itulah hebatnya Al-Quran, menuntun kita supaya pribadi kita menjadi pribadi yang mulia. Karena dengan akhlaknya dihiasi dengan Al-Quran. Saya kira itu yang saya sampaikan. Khawatir sahurnya kesiangan gara-gara ustadz situ. Itu saja barangkali yang saya sampaikan. Karena ada peribahasa, yaitu naik sado kelui panjang, 3 Garut ka Cimbuluit. Pidato tong panjang-panjang, pilih patuangan Bapak Ibu parantos murilit. Aya nu tacan tuangnya. Urang tutup kalayan doa kepada Allah Subhanahu wa taala.
Allahumma salli wa sallim wa barik amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma syrah bil qur'ani sudurana wa yassir bihi umurana wa adzim bihi ujurana wa wasi' bihi arzaqana wa tsabbit bihi imanana wa adzim bihi ujurana wa ahsin bihi akhlaqana wa a'malana wa hassil bihi maqasidana. Allahumma qawwil umurana, ya Allah panjangkan umur kami. Wa sahih ajsadana, sehatkan lahir batin kami. Wa tsabbit imanana, kuatkan iman kami. Wa yassir umurana, mudahkan segala urusan kami. Wa wasi' arzaqana, luaskan dan mudahkan rizki kami. Wa adzim ujurana, besarkan pahala kami. Wa ahsin a'malana, baguskan amal perbuatan kami. Wa ahsin akhlaqana, baguskan akhlak perilaku kami. Warfa' darajatil ulya fid dini wad dunya wal akhirah, angkatlah derajat kami dalam derajat yang paling mulia, baik dalam hal agama, dunia maupun akhirat. Wa hasil maqasidana, sampaikan maksud harapan cita-cita kami. Rabbana waj'alna muslimaini lak wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan lak wa arina manasikana wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya jabbar bi fadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Sakitu rupina anu kahatur hapunten anu kasuhun, wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.